warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat hatiku, masih bersama Saiful Varianun dari Surabaya, pakar spiritual dan ahli sejarah kebudayaan Islam versi turun-temurun. Selanjutnya bagaimana teman-teman sekalian? Apakah tahlil itu ada pakemnya? Ya, seperti dilakukan oleh masyarakat saat ini, tahlil yang sudah menyebar yasin dan tahlil seperti itu, apa ada pakemnya, ada silsilahnya dari Rasulullah? Apakah ada? Nah, yang saya tahu cerita dari leluhur saya, ya ini yang saya tahu ya, itu kalau zaman itu Rasulnya membaca surat Al-Ikhlas. Jadi asbabul wurudnya, kejadiannya itu pada waktu peristiwa meninggalnya, wafatnya putri Rasulullah yang bernama Ummi Kulsum. Nah, Ummi Kulsum ini istri Rasulullah yang bernama Utsman, dinikah oleh, lalu Ummi Kulsum ini ya cantik ya, seksi, montok, teknik sekali lah, pokoknya sudah lengkap lah. Nah, sahabat Utsman ini sangat mencintainya dan wah, nggak mau berpisah, jadi selalu mencumbunya, sehingga Ummi Kulsum ini sering mandi jenabat, sering sekali mandi jenabat sampai rambutnya panjang brodol. Nah, sehingga Sayyidah Ummi Kulsum ini terkena penyakit, kalau katanya orang Jawa itu kena penyakit kematus. Nah, penyakit kematus itu penyakit kebanyakan dicumbu. Itu kalau kata orang Jawa, katanya orang Jawa. Akhirnya terus nggak lama sakit, Sayyidah Ummi Kulsum dan meninggal. Nah, ketika meninggal setelah mayat itu dimandikan, terus Sayyidah Ummi Kulsum itu dipaesi, ya dipupuri, dipedai, disanggul, dikasih bunga dan sebagainya, mau dimakamkan. Nah, Rasulullah dipanggil oleh yang merawat jenazah tadi. Terus Rasulullah masuk ke situ, memanggil Sayyidina Ali, memanggil Sayyidah Fatimah, memanggil kedua cucu beliau Sayyid Hasan, Sayyid dipanggil, lalu Rasulullah membentangkan serbannya ke bawah. Nah, terus setelah duduk, terus Sayyidina Ali disuruh duduk sebelah kanan, Sayyidah Fatimah disuruh duduk sebelah kiri, kedua cucunya duduk di depan beliau. Lalu Rasulullah berkata begini, li khomsatun, jadi sambil jari itu memutar menunjukkan 5 orang. Li khomsatun utfi biha harral wabail khatimah. Jadi ada 5 orang ini, ya jarinya memutar, ya 5 orang ini, ya harral waba, dia yang akan bisa membakar wabah penyakit, artinya itu menghancurkan wabah penyakit, wal khatimah, dan bencana. Ya, 5 orang ini yang bisa menghancurkan wabah dan menyelamatkan dari bencana. Siapa itu? Lalu Rasulullah menunjuk Al-Mustafa, menunjuk pada dirinya sendiri, Al-Mustafa. Satu itu Al-Mustafa yang terpilih, ya, yang dipilih oleh Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Al-Mustafa. Lalu Rasulullah menunjuk jarinya Wal Murtado kepada Sayyidina Ali, Wal Murtado. Lalu Rasulullah menunjuk wabnahuma, ya, dan kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wal Fatimah, dan Rasulullah menunjuk putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah. Jadi di khomsatun ada 5 orang itu yang bisa membakar segala macam wabah penyakit, ya, yang bisa menghancurkan segala macam penyakit dan menghambat bencana. Artinya itu menggerakkan segala macam bencana orang itu. Di khomsatun utbiya haraba Khatimah Al-Mustafa Al-Murtada wa benahuma wal Fatimah. Ya, itu ceritanya. Nah, setelah itu Rasulullah mengajak Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan Sayyid Hasan dan Sayyid Husain untuk membaca surat Al-Ikhlas, mendoakan putri beliau, yaitu kakaknya Sayyidah Fatimah, Ummi Kulsum, didoakan membaca surat Al-Ikhlas. Setelah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin terus selesai, akhirnya Rasulullah berdoa doa mayit, ya, yang dipakai sekarang sholat mayit itu Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, kalau perempuan, kalau laki-laki lahu, kalau mayitnya banyak lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum, mayit banyak. Kalau mayit perempuan, ya, seperti Sayyidah Ummi Kulsum itu Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha, ya, seterusnya itu, ya, itu doa mayit. Lalu terus Rasulullah membaca doa ahli kubur, wa ma'ajil rahmat wa ni'mat, seterusnya itu lah. Doa ahli kubur, Rasulullah membaca itu. Nah, dari situ, setelah itu selesai.
Ya setelah selesai, terus nggak lama kemudian si mayat Sayyidah almarhumah Sayyidah Umi Kulsum dimakamkan. Nah itu ceritanya ya, tentang kalau Pak dari Rasulullah itu untuk mendoakan mayat itu surat Al-Ikhlas ya. Surat itu pakamnya itu yang diceritakan oleh luhur-luhur saya kepada saya sampai saya. Nah, oleh karena itu sampai di Israel ya, itu surat Al-Ikhlas yang dipakai ya, cuma mendoakan ahli kubur mayat itu. Terus ditularkan kepada Ki Ageng Brondong. Nah, terus Ki Ageng Brondong menggunakan itu ditularkan kepada keturunannya, termasuk kepada santri-santrinya Ki Ageng Brondong. Nah, begitu teman-teman sekalian ya. Tolong teman-teman kalau ada pertanyaan ya tulis saja di kolom komentar pertanyaannya, nanti insya Allah akan saya buatkan video. Ya, begitu teman-teman ya. Ya, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.